Puji nama Tuhan. Kembali kami menyambut selamat datang Tuhan. Saya sapa selamat pagi, shalom. Shalom. Mari kami tangannya dan memuji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan suara-suara dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada saat ini kita terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita di tempat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pujian kita, penyembahan kita di tempat ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah memberi kami sesuatu hal yang membuat kami sakit hati. Karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kasih Tuhan. Pada saat ini kami seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, kami datang untuk rindu, menyenangkan, rindu menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Layanan kami Tuhan, berkenan-kenan hidup kami di hadapan-Mu, sehingga kasih-Mu karunia-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Ibadah kami tempat ini, kiranya kuasa-Mu yang meliputi kami Tuhan. Dan satu oknum juga yang ingin mencuri kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan, kami tolong, kami hancurkan di dalam nama Tuhan. Sehingga di saat kami datang Tuhan, kami bawa beban hidup kami pribadi dan pas pribadi. Tetapi di saat kami merasakan hadirat-Mu, kami akan dilegakan, kami akan dikuatkan, kami akan membawa kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama saya katakan, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersuara untuk memuji nama Tuhan. Saya rindu untuk bangkit berdiri. Mari kita tinggikan nama Tuhan.
Mari kita semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita pecahkan kerajaan Allah. Haleluya. Ayo kita bertepuk tangan buat Tuhan.
Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Boleh bangun untuk membawa hadirat Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan. Sebab pujian kita hanyalah untuk Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan pujian kita. Sebab Tuhan telah membuat. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau hidup kami ini. Mari kita bermasuk lagi namanya.
Saya mengucapkan Tuhan kembali berdiri. Kita pengakuan iman resmi kita di hadapan Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan, Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada
Bersama kita ya Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita ingat dan bersyukur di hadapan Tuhan. Di depan kami, pada saat ini kami akan memberikan terbaik buat Tuhan, memberi persembahan kami. Engkau berkati dalam kehidupan kami Tuhan, melalui pekerjaan tangan kami, melalui usaha kami, melalui setiap apa yang menjadi pekerjaan tangan kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah bagi kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa kebiar kami terhubung dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Hati kami dilegakan, jiwa kami dikuatkan, bahkan kami menerima berkat dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang menolong, membimbing setiap kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kuasa-kuasa sejahat yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan, bahkan yang mau mengalihkan perhatian kami dari pendengaran akan kebenaran firman-Mu, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, sesungguhnya kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik, katakan Anda adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya tahu bahwa tidak semudah yang kita ucapkan dengan realita yang kita terima hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa ketika kita berkatakan hal-hal yang baik, yang positif terhadap diri kita, maka itu akan memberikan semangat yang baru bagi setiap kita. Bapak Ibu, hari ini saya mau berbicara tentang satu topik yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat hari-hari ini. Kenapa saya katakan bahwa sangat hangat dibicarakan di kalangan masyarakat hari-hari ini? Bahkan ini sampai menjadi satu kasus yang harus dilaporkan kepada kepolisian. Nah, Bapak Ibu, ada apa dengan itu? Yaitu tentang persepuluhan. Bapak Ibu siap mendengarnya? Amin. Kenapa saya pikir ini? Bapak Ibu, saya tanya dulu kesiapannya mendengar, karena sedikit orang yang kadang-kadang mau memberi hati untuk mendengarkan bagian ini, karena ini berbicara mengenai memberi uang. Nah, Bapak Ibu, kenapa penting saya mengambil satu pelajaran ini untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Karena di media sosial semua kita bisa mengakses media sosial. Dan di media sosial itu ada pro dan kontra. Ada dua pendapat, ada dua pandangan yang berkembang di masyarakat. Yang pertama bahwa di sana mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak berlaku. Dan kelompok yang kedua mengatakan bahwa persepuluhan itu tetap berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya pandang penting untuk saya sampaikan di jemaat ini? Karena di gereja kita kan ada kotak persepuluhan. Betul Bapak Ibu? Ada kotak persepuluhan, dan yang nyaris jemaat kadang-kadang jarang menyentuhnya. Jarang menyentuhnya ini ada dua pandangan. Bisa jadi karena memang pemahamannya bahwa tidak berlaku apa yang dikatakan persepuluhan. Dan atau mungkin juga berpikir bahwa ya tidak apa-apa, saya masih membutuhkannya. Tetapi terlepas daripada itu, mari kita perhatikan hari ini supaya kita punya pandangan yang benar, pandangan yang tepat terhadap persembahan persepuluhan, sehingga di luar sana tidak menjadi bias. Atau di luar sana jangan sampai dikatakan, nah gereja Sungai Yordan itu, kamu gereja di situ kan, itu gerejanya sesat, itu gerejanya menerapkan yang namanya ada kota persepuluhannya, itu pasti sesat itu.
Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi ada dua kelompok yang mengatakan boleh dan ada kelompok yang mengatakan tidak boleh. Kita secara khusus Gereja Sinode Gereja Sungai Yordan mengatakan itu boleh. Dan saya juga secara pribadi, dari pandangan saya terhadap Alkitab, saya mengatakan itu boleh. Tetapi mari kita lihat bersama-sama dasar dan kebenaran firman Tuhan. Yang tolong dibuka di PPT-nya di situ Pudan. Di folder D ada khotbah persepuluhan. Bisa ditampilkan di sini. Bapak Ibu, hal yang pertama saya sampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan dan pernyataan tentang persepuluhan. Di sini saya rangkum kurang lebih ada 4. Ya. Yang pertama, bahwa apakah persepuluhan masih berlaku dalam perjanjian baru? Nah, pernyataan di situ dikatakan yang pertama bahwa persepuluhan adalah hukum Taurat yang artinya tidak berlaku. Itu pernyataan yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, bahwa persepuluhan khusus untuk suku Lewi karena mereka tidak memiliki harta atau harta pusaka. Yang berkembang yang kedua adalah Tuhan tidak membutuhkan persepuluhan kita karena Dia Tuhan yang kaya. Dan yang berkembang yang keempat adalah, ini lagi hebohnya adalah ini. Yang keempat, persepuluhan masuk kantong gembala atau memperkaya pendeta atau gembala. Dan ini yang sedang, salah satu pendeta yang sedang diserang habis-habisan tentang persepuluhan masuk kantong pendeta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjawab hal ini, kita tidak boleh menjawabnya dengan hanya asumsi atau berkata bahwa kata pendeta ini. Tetapi kita harus melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang berikutnya, bahwa kita lihat dulu apa itu hukum Taurat. Sehingga kita tahu bahwa ini berlaku, ini tidak berlaku. Hukum Taurat itu setidaknya ada 2 hal yang tercakup di dalamnya. Yang pertama adalah hukum seremonial. Dan yang kedua adalah hukum moral. Hukum seremonial itu yang digenapi atau yang tidak lagi berlaku adalah, contohnya, kalau dulu orang Israel bersalah, mereka harus mengorbankan kambing atau domba atau lembu sebagai penebusan dosa. Itu digantikan oleh Yesus yang mengorbankan dirinya 1 kali untuk selama-lamanya. Amin. Saya rindu Bapak Ibu benar-benar melihat ini dan konsentrasi supaya nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa mengerti, memahami sehingga tidak bias di sana sini atau dianggap sesat, ya. Salah satu contoh dalam Matius 12 ayat 1 sampai yang keempat, Bapak Ibu boleh melihat di HP-nya karena ini kalau dirubah ke Easy Worship agak lama. Tapi saya coba lihat di sini dalam Matius yang pasal 12 itu menjelaskan murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Di sini di ayat pertama, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Ayat 4, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali
oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Ini ceritanya ini, Bapak Ibu, kalau roti sajian itu tidak boleh dimakan selain dari imam. Ketika Daud dalam perjalanan mereka lapar, dia bilang minta roti itu, dan imam bilang waktu itu nggak boleh. Tetapi tetap diambil dan dimakan. Apakah mereka dianggap bersalah pada waktu itu? Tidak. Karena itu adalah hukum seremonial. Nah, Bapak Ibu, sama seperti yang saya katakan tadi, kalau hari ini diterapkan itu, boleh nggak makan daging babi? Kalau hukum Taurat. Boleh nggak? Tapi kenapa boleh hari ini kita makan? Karena dikatakan bahwa bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut. Nah, itu adalah hukum seremonial. Tetapi ada hukum moral. Bapak Ibu pernah bahasa niasnya fulu goroisa atau 10 hukum Taurat. Bapak Ibu saya tanya, batal nggak itu? Coba Bapak Ibu. Misalnya, hormatilah ayah dan ibu. Batal enggak? Jangan berzina. Batal enggak? Jangan mencuri. Batal enggak? Tidak. Dilakukan enggak? Tetap dilakukan. Tetapi bahwa dalam melakukan itu, tidak lagi supaya Bapak Ibu dan saya selamat. Tetapi kita melakukan itu karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kadang-kadang kan kita harus memilah-milah. Ini hukum Taurat, ini boleh, ini tidak boleh. Tetapi bahwa seisi Alkitab itu ada yang memang digenapi dalam tubuh Yesus, dalam pengorbanannya yang tidak harus dilakukan sampai hari ini. Contohnya tata-tata seremonial ibadah yang dilakukan oleh umat Israel pada masa itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus meniadakan persepuluhan? Tidak. Di dalam ayat, slide berikutnya, dalam ayat Matius 23, ayat yang ke-23, dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Dikatakan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Lalu dikatakan apa? Yang satu harus dilakukan dan yang lain. Artinya begini. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada ahli Taurat, itu yang mudah-mudah kamu lakukan. Kan tidak susah memberi persepuluhan kalau masa itu dari sayur. Atau ngasihnya dari apa itu tadi, dari mana? Dari selasi. Dari adas manis, dari jintan, itu mudah. Tapi bagaimana kalau hal-hal yang lebih besar dari itu? Atau saya kasih contoh Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir begini? Cuma 1 jutanya gajiku. Ku kasih persepuluhanku 100.000. Tinggal 900.000. Gunai. Betul enggak? Kan itu yang sering muncul dalam pikiran kita, ya kan? Tapi bagaimana kalau besoknya Bapak Ibu diberkati 10 juta? Apakah akan cukup? Coba kita jujur dengan diri kita. Hal yang sama kita akan katakan, 1 juta. Artinya apa? Tidak ada hubungannya dengan besar kecil yang kita dapat, tapi berbicara tentang mau nggak kita taat kepada firman Tuhan. Artinya di sini bahwa kalau orang melakukan persepuluhan bukan berarti dia mengabaikan yang dikatakan bahwa kasih, keadilan, dan kesetiaan.
Atau ada orang yang melakukan kesetiaan, melakukan keadilan, melakukan belas kasih, lalu mengabaikan yang lain. Ini artinya bahwa kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Slide berikutnya. Lukas 11 ayat 42, ini hampir sama. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Lalu apa? Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sama dengan yang pertama tadi di Matius 23 ayat 23. Slide berikutnya, Bapak Ibu, saya tanya, apakah persepuluhan itu muncul di hukum Taurat? Kalau menurut pengertian Bapak Ibu, coba kita seperti sharing supaya Bapak Ibu tidak mengantuk. Karena kadang-kadang kalau pengajaran itu cenderungnya pendengar ngantuk. Kalau itu kehidupan sehari-hari biasanya kita nggak mudah ngantuk. Tetapi kalau dia bentuknya pengajaran memang karena kadang-kadang agak membosankan. Tapi coba mari belajar bersama-sama. Awal mula praktik persepuluhan itu bukan di suku Lewi, tetapi dilakukan pertama kali oleh Abraham. Siapa Abraham itu? Itu kalau kita melihat garisnya, slide berikutnya itu, kalau kita melihat itu Abraham itu anaknya Ishak. Anak dari Ishak itu Yakub, dan anak-anak Yakub itulah di situ ada suku Lewi. Maka kalau dikatakan bahwa praktek daripada persepuluhan itu terkhusus untuk kaum Lewi, itu karena hukum Taurat, sebenarnya juga tidak. Kembali ke slide sebelumnya tadi. Di dalam Kejadian pasal 14 ayat 20 dikatakan, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepada Melkisedek waktu itu 1/10 dari semuanya. Lalu cucu dari Abraham ini, yaitu Yakub, melakukan lagi hal yang sama. Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan kupersembahkan 1/10 kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah ini hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa? Musa belum lahir di sini. Bapak Ibu paham sampai di sini dulu? Paham Bapak Ibu? Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, slide berikutnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ini. Nah, sekarang kan tadi dikatakan bahwa suku Lewi itu hanya khusus di rumah Allah. Bagian mereka adalah rumah Allah. Dan seolah-olah pandangan orang menyampaikan bahwa suku Lewi itu hanya tinggal di bait Allah, tidak punya apa-apa. Benarkah demikian? Kita lihat dalam Alkitab mencatat bahwa dari Imamat 25 ayat 32 sampai 34 mengatakan begini. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, berarti orang Lewi punya kota enggak? Punya. Berikutnya bahwa hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Ayat 33, sekalipun dari antara orang-orang Lewi yang melakukannya penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya. Berarti mereka punya kota milik sendiri. Ayat yang ke-34, mereka punya hewan enggak? Atau punya ternak tidak? Suku Lewi punya. Di sini dikatakan, dan padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual. Tetapi apa yang dimaksudkan bahwa mereka tidak memiliki harta pusaka? Kalau waktu itu pembagian itu kan dibagi wilayahnya luas-luas, ini untuk suku ini, untuk suku ini. Tetapi mereka ini hanya diberikan kota-kota, diberikan rumah, dan sekaligus juga tanah penggembalaan mereka. Mereka punya ternak. Ayat berikutnya, yang slide berikutnya, Bilangan 35 ayat 2 dan sampai 8 ini panjang sekali. Tetapi satu hal yang saya sampaikan di sini bahwa mereka punya rumah, mereka punya kota, mereka punya
hewan yang digembalakan, kambing domba. Yang berikutnya, slide berikutnya. Terus, sekarang sudah saya simpulkan di sini. Dalam kitab Yosua juga mengatakan bahwa sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, Manasye dan Efraim. Ternyata itu kenapa tadinya suku Lewi ini tidak dapat bagian. Karena satu suku itu Yusuf, anak dari Yakub, itu dibagi dua. Karena dua anaknya laki-laki. Satu siapa? Manasye dan Efraim. Maka dikatakan Tuhan, Lewi kamu milik saya. Kamu hidup bergantung kepada Tuhan. Dikatakan, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari apa? Kota-kota untuk didiami. Jadi, jangan berpikir bahwa suku Lewi itu orang-orang miskin yang hanya hidup dari persepuluhan saja. Mereka itu punya kota, mereka itu punya rumah. Mereka punya hewan yang digembalakan. Ayat yang berikutnya, seluruhnya kota-kota orang Lewi itu di tengah-tengah milik orang Israel. Ada berapa? 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaan. Tahu Bapak Ibu kalau tanah penggembalaan? Artinya kalau mereka pelihara domba, mereka lepas dombanya itu di tanah milik mereka yang mereka gembalakan. Dan itu memang yang dikasih itu tidak jauh dari lingkungan kota. Dikasih memang dekat sama mereka. Tidak dikasih di gunung-gunung. Berikutnya. Ini Nehemia setelah mereka pulang dari, waktu saya baca ini agak geli saya juga. Tapi ya memang ini kenyataannya. Setelah mereka kembali dari pembuangan itu dikatakan juga kudapati bahwa sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Lalu apa yang terjadi dengan suku Lewi? Mereka lari kemana? Coba Bapak Ibu baca dulu. Lari kemana mereka? Mereka lari ke ladangnya. Bapak Ibu jangan sampai pendeta Bapak Ibu akhirnya lari dia ke ladangnya ingin makan kita di situ. Tapi bukan itu yang saya maksudkan ya. Tapi Bapak Ibu pelajari ini. Sebenarnya bukan masalah larinya yang mau saya bilang. Tapi suku Lewi punya ladang enggak? Punya. Buktinya mereka akhirnya lari ke ladang. Tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah, yang berikutnya, slide berikutnya Bapak Ibu, nggak terlalu banyak saya jelaskan ini, tapi ini hanya beberapa inti utama. Nah, sekarang apa perbandingan suku Lewi dengan pendeta sekarang? Kan itu yang dibilang pendeta sekarang itu bukan suku Lewi, betul nggak? Tapi ayo kita lihat dalam kebenaran firman Tuhannya. Ini 1 Korintus 9 ayat 14. Karena ada orang mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak pernah membahas tentang persepuluhan di dalam perjanjian baru. Tapi coba kita lihat. Ini 1 Korintus 9 ayat 14 mengatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian dari mesbah itu. Bapak Ibu punya Android? Yang buka Alkitab di Android. Di sini ada bintang. Di sini ada bintang. Coba diklik yang ada bintang itu. Di sini ada bintangnya di sini. Di akhir ayat ini ada bintang. Coba diklik. 1 Korintus 9 ayat 14. Ini supaya kita sama-sama belajar, dan maksud saya begini Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak ikut-ikut menuduh bahwa pendeta yang ada kota persepuluhan ini sudah sesat. Itu yang saya maksudkan. Itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang suku Lewi itu. Mesbah yang melayani mesbah di sini berbicara tentang suku siapa? Suku Lewi. Dan diberi perbandingan oleh Rasul Paulus, dikatakan apa? Demikian pula Tuhan, siapa yang menetapkannya? Manusia, gereja? Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari mana? Berarti kalau pendeta itu digaji, salah enggak?
Dosa enggak? Memang di sini setelah ayat ini dikatakan Rasul Paulus, tapi saya tidak mengambil hak demikian, bukan berarti membatalkan ayat ini. Tidak. Dia hanya mengatakan bahwa rasul-rasul yang lain melakukan itu, tapi saya mencoba untuk tidak menjadi beban bagi jemaat-jemaat yang lain. Bapak Ibu, sebenarnya di ayat ini, dia sedang, dari mana, sekali lagi saya tanya, dari mana penghidupan suku Lewi tadi? Dari persepuluhan suku-suku yang lain. Dan diberikan perbandingan untuk saat ini, bahwa yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi ini yang saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kan sering sekali kita bilang, akabu tubitua baditadanu yagamela. Mungkin bapak orang tua kita, bapak kakeknya Sireng nggak ngerti itu ya. Biarlah pecah perut pendeta itu karena udah makan kolektor. Pertanyaan saya Bapak Ibu, coba dulu, ini kita seperti, karena ini pengajaran, ini namanya sharing. Saya tanya Bapak Ibu, persembahan ini Tuhan yang makan atau manusia yang makan? Bapak Ibu mengerti yang saya maksudkan? Jadi kalau Bapak Ibu ngasihnya memang untuk Tuhan, apakah kita ambil nih Tuhan makan Tuhan? Tidak. Dipergunakan oleh yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi bukan sembarang orang juga. Atau ada orang-orang yang menyalahgunakan itu. Orang yang menyalahgunakan itu, dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Karena ini uangnya, uang siapa? Uang Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, pendeta Wow, pergunakan itu untuk melayani. Walaupun hari ini saya, Bapak Ibu, mibologo demi minta maaf. Bukan saya sedang menuduh Bapak Ibu, ya tidak sama sekali. Walaupun saya tahu bahwa gereja kita ini rindunya memberi. Amin. Rindunya memberi, tapi kan kita punya banyak keterbatasan. Saya waktu bulan Januari tahun ini, tahu Bapak Ibu berapa persepuluhan kita? 5,000. 5.000 rupiah. Saya bukan sedang bukan sedang menghakimi Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu nanti, Pak Pendeta ini menyinggung perasaan kita. Enggak, bukan sama sekali. Yang artinya bahwa saya tidak mengharapkan bahwa harus hidupnya dari situ. Kalau Tuhan masih juga kadang percayakan, saya kayak kemarin saya jual kue, puji Tuhan ada yang beli, dapatlah sedikit. Ya puji Tuhan. Kalau juga ada yang Bapak Ibu yang memberi juga, saya pastikan bahwa bukan gembala 100% dimakan oleh gembala, tidak. Banyak pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini juga yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti bahwa apa yang dikatakan tentang suku Lewi sama dengan yang dikatakan untuk para gembala atau pendeta. Jadi jangan bilang, pendeta itu, wow itu kan orang Teluk Dalam. Dari mana, apa hubungannya dengan suku Lewi? Emangnya pendeta wow itu keturunan Yakub? Masa dia yang dapat? Kan gitunya pola pikir yang dikembangkan di masyarakat. Sekali lagi, ini adalah pro dan kontra. Sama seperti dengan baptisan. Kita percaya baptisnya itu ditenggelamkan. Ada gereja yang mengatakan cukup di air aja, ambil, taruh di piring, taruh di kepalanya. Cukup dengan itu. Tapi di mana yang paling mendekati dari kebenarannya, lakukanlah itu. Saya Bapak Ibu mengajarkan ini. Saya bergumul. Saya bergumul mengajarkan persepuluhan. Bapak Ibu, coba ada yang masih ingat kapan terakhir saya khotbahkan tentang persepuluhan di gereja kita ini? Ada yang ingat Bapak Ibu kapan terakhir saya khotbahkan? Saya aja tidak ingat karena sudah sangat terlalu lama saya tidak membicarakannya. Saya bergumul. Kenapa saya bergumul? Karena itu tadi persepuluhan untuk memperkaya pendeta. Waduh, kadang-kadang itu ada
ada intimidasi dari si jahat, jangan ajarkan itu, nanti dituduh kamu loh. Jangan-jangan makanya pendeta wow itu bisa beli tanah itu karena dari persembahan gereja. Enggak, itu dari hasil kerja istri saya itu. Dibelilah tanah rumah. Bersyukur dengan itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang berikutnya, Tuhan tidak membutuhkan persepuluhan kita. Itu slide berikutnya. Alasannya karena apa? Karena Allah kita kaya. Ini saya mau bicara secara logika. Ya, logika ya Bapak Ibu ya. Ketika di perjanjian lama Tuhan terapkan persepuluhan, apakah waktu itu Tuhan sedang miskin? Coba Bapak Ibu, coba secara terbuka, hatinya terbuka. Apakah waktu Tuhan bilang bawa persembahan persepuluhanmu ke rumah Allah, apakah waktu itu Tuhan sedang miskin? Lalu ketika di perjanjian baru, Tuhan sudah kaya. Ini jangan dibalik-balik dengan logika. Sekali lagi, Tuhan Yesus sendiri tidak mengkritik, tidak meniadakan tentang orang kalau memberi persepuluhan. Lalu ada yang mengaitkan di dalam 1 Korintus itu, orang yang memberi harus memberi dengan rela. Saya tanya, itu tentang persepuluhan atau bukan? Bukan, itu tentang waktu itu mereka mengumpulkan sumbangan untuk Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, memang semua kalau memberi harus didorong oleh rela hati, sukacita memberinya. Dan saya mau katakan Tuhan juga bukan, ini enggak ditulis dengan cara memaksa. Tuhan hanya bilang taat kepada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Coba dulu colek kiri kanannya, karena sepertinya agak tegang melihat saya gini. Coba lihat dulu kiri kanannya, bilang gimana itu menurutmu itu. Semangat, amin. Memang kalau bicara tentang ini kadang-kadang agak tegang sedikit saraf kita. Mananya ini. Tapi ayolah kita belajar sama-sama. Mengapa Tuhan perintahkan persepuluhan di perjanjian lama? Apakah Tuhan PL tidak kaya? Itu nggak ada alasan. Dan tidak ada ayat Alkitab dalam perjanjian baru yang membatalkan persepuluhan. Kalau ada Bapak Ibu boleh tunjukkan ayatnya sama saya. Di mana dibilang jangan lagi beri persepuluhan. Tidak ditulis demikian. Yang berikutnya, ini slide terakhirnya. Apakah persepuluhan itu masuk ke kantong pendeta atau gembala? Bapak Ibu jangan bawa kasih di kantong saya lah. Kalau Bapak Ibu datang bawa di kantong saya bersyukur, saya terima. Tapi yang Tuhan bilang apa? Dalam Maleakhi 3 ayat 10 ini. Maleakhi 3 ayat 10, di mana dibawa persembahan persepuluhannya? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan di bait Allah itu, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Saya tidak perlu baca ayat selanjutnya, karena ayat selanjutnya itu suka kali orang menggunakannya menakut-nakuti. Tahu Bapak Ibu, kalau ayat selanjutnya itu menakut-nakuti orang. Bukan Bapak Ibu saya sedang menakut-nakuti. Kalau enggak nanti, kalau enggak ngasih, terkutuk, datang belalang-belalang pelahap dimakannya semua hasil. Oke, saya enggak membicarakan itu. Tetapi saya mau bicarakan apa? Bahwa persembahan kita itu dibawa kepada perbendaharaan rumah Allah. Dan saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu. Dulu, ini kesaksian kami. Dulu waktu gereja kita masih di bawah. Di Kaliki itu di bawah. Persepuluhan itu waktu itu cukup besar. Karena memang ada yang selalu ngasih besar waktu itu, nggak usah saya sebut namanya. Itu dalam sebulan itu mungkin ada sampai 10 juta. Apakah kami waktu itu ambil sepenuhnya itu lalu masuk kantong kami? Tidak begitu. Waktu itu
diatur. Saya masih ingat persis ketika saya baru gabung itu. 600.000 sama saya, 600.000 dulu sama pendeta Fama, 600.000 sama pendeta Vestri waktu itu diatur. Lalu kenapa sekarang tidak lagi diatur demikian? Karena waktu itu, saya ingat waktu itu dinaikkan setelah itu tahun 2012 1.500.000. Dikasih sama saya waktu itu 1.500.000. Dikasih sama Ibu Gembala waktu itu 1 juta. Kenapa hari ini tidak lagi dibuat begitu? Dari tahun 2013 sampai hari ini kenapa nggak dibuat begitu? Karena tidak sampai 1 juta. Kalau ditotalkan dalam 1 bulan, ditotalkan per tahunnya nggak sampai. Jadi kan nggak mungkin berutang bendahara. Kalau misalnya bendahara kasih 1 juta, pas misalnya persepuluhan kita 300.000 1 bulan, masa dari mana dia ambil? Tapi saya pastikan kepada Bapak Ibu, kalau mungkin suatu hari gereja kita menjadi gereja yang besar, saya tidak akan menjadi rakus untuk memakan persepuluhan Bapak Ibu. Karena saya tahu diri. Dan persepuluhan itu diperuntukkan ada 3 titik yang disebut oleh Alkitab. Untuk janda. Jadi banggalah kalau ada janda di sini. Mama Delpi senyum melihat saya. Untuk anak yatim piatu. Kristiani lihat saya. Untuk anak yatim piatu dan untuk para suku Lewi. Hari ini bisa nggak kita melakukan ketiga-tiganya itu? Kalaupun saya melakukannya hari-hari ini, mungkin belum seperti yang diharapkan. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi. Saya bukan sedang menuduh Bapak Ibu, Bapak Ibu ini, Bapak Mali senyum melihat saya, Pak Mali pasti nanti tanya berapa uang ikan kemarin, kenapa nggak kasih persepuluhan. Bapak Ibu kalau pergi ke gereja-gereja tertentu, dan saya tidak mau melakukan itu. Kalau di gereja-gereja tertentu, persepuluhan itu kan ditulis nama di amplopnya. Dan kalau ada yang tidak ada namanya, gembalanya nanya, Bapak Paulin kenapa nggak kasih persepuluhan? Bapak Ibu kalau mungkin gereja lain, ada yang kayak begitu. Tapi saya mau lakukan nggak? Enggak. Karena memberi itu adalah dari hati kita. Dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ada yang nanya. Tapi Bapak Ibu jangan merasa langsung down gitu ya. Ada yang nanya. Terus kalau kita nggak ngasih, dosa nggak? Bapak Ibu, dosa nggak? Melanggar firman Tuhan, dosa nggak? Biarlah Bapak Ibu yang jawab. Nggak usah saya katakan, karena kadang nanti kalau saya bilang Bapak Ibu tertuduh hatinya. Apa pendeta ini datang kita ke gereja hari ini, maunya kita diberkati firman Tuhan, kita dikuatkan, malah hari ini kita ditegur habis-habisan. Tetapi tujuan utama saya apa Bapak Ibu? Supaya di luar sana, kalau ada orang yang nanya, itu apalagi kita kan live ini Facebook ya. Dan nanti dari hati posting lagi di YouTube nanti. Ada nanti diambil cuplikannya dikasih di TikTok. Kalau Bapak Ibu jemaat boleh silakan follow di TikTok Gereja Sungai Yordan Solafide. Supaya nanti kalau udah 1.000 followersnya bisa live di TikTok. Jadi lupa apa yang mau saya bilang tadi gara-gara TikTok. Iya, siapa tahu ada yang bilang itu ada kok di gereja kalian itu kota persepuluhan. Itu sesat gereja kalian itu. Supaya Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan Alkitab. Jangan cuma katanya-katanya. Karena apa begini? Ada satu hamba Tuhan yang pergi ke Israel. Lalu dia pergi tanya sama rabi. Kan masih ada sekarang rabi. Rabi di Israel itu kan pakai topi tinggi, baju hitam. Rabi, kalau di Israel masih berlaku nggak persepuluhan? Dibilangnya enggak. Tapi tahu Bapak Ibu kenapa nggak berlaku lagi? Masih ada nggak bait Allah di sana itu? Udah dihancurkan. Dan seorang pendeta mengatakan begini. Saya mengutipnya dari pendeta Esra Soru mengatakan begini. Apa yang terjadi dalam Alkitab? Jangan mencari pembenarannya
dari kata orang sekarang yang hidup sekarang. Tapi harus mencari faktanya dari fakta Alkitab itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa apakah untuk memperkaya pendeta, saya kembali ke slide kedua tadi, bahwa persepuluhan adalah hukum Taurat, artinya tidak berlaku. Itu sama sekali masih diberlakukan sampai hari ini. Persepuluhan khusus untuk suku Lewi. Rasul Paulus memberikan perbandingannya. Kalau dulu suku Lewi hidup dari mesbah, dari yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka dari bait Allah. Pemberita Injil juga hari ini hidup dari pemberitaan Injil itu. Ketiga, Tuhan tidak membutuhkan persepuluhan karena Dia kaya. Dari dulu juga sampai sekarang Tuhan kita adalah Allah yang kaya. Amin. Dan yang keempat itu, apakah persepuluhan itu masuk kantong pendeta? Dibawanya ke rumah ibadah. Dibawanya ke gereja. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya tahu Bapak Ibu mungkin ini akan terjadi dalam beberapa pertanyaan dalam benak kita. Tapi kan ada pendeta itu, apalagi ada satu pendeta yang mengatakan, merampas uang jemaat. Dia udah orang tua. Di sana gerejanya di Jakarta. Nggak usah saya sebut namanya. Mana tahu pula nanti saya diadukan pencemaran nama baik. Tetapi pada intinya, mari memberi dari hati yang tulus kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Amin. Jadi ini pelajaran penting yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa memahami, mengerti. Dan saya tahu bahwa di jemaat ini ada beberapa orang kok yang melakukannya. Kata terakhir saya, Bapak Ibu yang memberi, saya tanya, apakah Bapak Ibu berkekurangan? Bapak Ibu yang tidak juga memberi, apakah Bapak Ibu berkelebihan? Renungkan bersama-sama. Artinya orang yang memberi bukan berarti dia akan berkekurangan. Dan orang yang menahan bukan berarti dia akan berkecukupan. Justru orang yang memberi, dia diberi kelimpahan. Itu kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memberkati kita semuanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman Tuhan benar-benar tertanam dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang memberikan firman-Mu Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni, dan Roh Kudus yang menyempurnakan setiap firman Tuhan di hati kami semua, cuma Tuhan mendengarnya pada hari ini. Dan pujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya rindu lambaikan tangannya yang sedang menerima berkat daripada Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Baik, sebelum kita melakukan persembahan kita yang terakhir, mari kita saksikan bersama kesaksian dari anak sekolah minggu. Pada adik kami persilahkan.
Tuhan di tempat ini. Kami rindu bahwa kita bawa anak-anak kita di setiap sekolah minggu, karena dalam sekolah minggu itu mereka mengenal bagaimana itu bergaul dengan sesama manusia, atau bergaul dengan teman-teman mereka, bergaul saling berbicara, maka mereka saling mengenal. Ya, mungkin selama ini kalau di luar, kalau ketemu di jalan, orang siapa ini ya? Jadi kalau sudah saling mengenal, saling beribadah di tempat ini, ya kami rindu juga. Mari kita berdoa juga buat adik-adik kita ini, ada sekolah minggu ini, kita berdoa supaya pertumbuhan mereka ini semakin cinta dan mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang terakhir buat Tuhan. Sampai kita angkat pujian kita, kasih Allah tahu bersyukur. Sekarang kita dengarkan kebenaran seperti ini. Selamat Minggu, masih ada sukacita. Haleluya. Bapak Ibu, kita dengarkan kegiatan sebentar. Untuk melayani ibadah raya